Saya bilang, lu berani masuk ke rumah gue, satu langkah aja, lu nyerang gue hajar, itu wajar dong. Kenapa kok sampai ke rumah sampai seperti itu gitu? Bisa nggak tahu, terlalu berani gitu. Kalau Bang Densu sendiri itu nggak ada abang laporin ya kan? Widih. Saya lagi mikirin ya. Mikirin. Ya kita coba aja. Bukan menyelesaikan masalah hukum dengan cara melanggar hukum, kecuali jika dia atau tak pernah sekolah. Saya lagi memikirkan untuk mengajarkan si Tai ini untuk lebih rendah hati. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Sebenarnya kalau hari ini gue lagi capek banget, tapi nggak apa-apa karena lagi ada yang viral dan kalian pengen ngikutin kasus dari Fahad Abbas. Karena gue agak bingung sih, ini kasusnya udah pada redup semua sih hari ini ya. Kayak nggak ada lagi yang viral gitu. Gue mau bahas apa udah bingung karena kemarin juga sempat beberapa hari nggak upload, jadi ketinggalan info lah ya. Ya ini sedikit curhat saja. Yaudah ya guys, kita langsung aja mulai nge-reaction Fahad Abbas yang sok keras gitu kan, nantangin Densu lagi, disamperin ciut ya. Oke, buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya. Udah klik tombol subscribe, gua selalu ngucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga untuk lakukan like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Jika teman-teman ingin komentarnya dibacakan di akhir video, teman-teman bisa langsung aja klik super thanks. Yaudah, kita nggak usah berlama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, kita udah masuk langsung aja ke story dari Instagram Fahad Abbas yang viral banget di sini ya. Saya nggak melihat yang kemarin datang ke rumah saya bawa kamera itu sebagai orang Makassar membela harga dirinya. Tapi saya melihat ada orang kasar yang memancing tanding bela diri bertandang ke rumah orang yang dia kecilkan dengan perkataan kecil yang menghina manusia. Kayaknya Fahad Abbas ini disiram garam enak kali ya. Greget gitu ya. Masalahnya kemarin pas didatengin sama Denny Sumargo dia diem aja, yang banyak ngomong malah ya pamannya kah siapalah itu ya, bapak itulah ya kemarin ya. Yang belum nonton silahkan tonton di sini. Ini videonya ini. Zaman sekarang harga diri atau jiri itu adalah ilmu dan kehormatan, bukan kekerasan atau perlawanan. Karena ada hukum, orang yang melanggar hukum, ada hukum yang mengatur, ada hukum yang menghukum. Bukan menyelesaikan masalah hukum dengan cara melanggar hukum, kecuali jika dia atau tak pernah sekolah. Kemarin aja kagak ngomong kayak gini ya, greget gitu ya. Lanjut. Saya lagi memikirkan untuk mengajarkan si Tai ini untuk lebih rendah hati dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dengan cara hukum, dengan pasal yang ada dan menjerat jika dia tidak minta maaf terbuka. Ya. Enak kita siram garam sih, emang greget banget ya. Di sosmed mah mentalnya keren aja, mental hukum gitu ya. Jadi disamperin meow. Gak pernah orang Makassar berani kasar dan hina orang Bugis. Mainnya kurang jauh gak sih? Apalagi pakai bawa-bawa video dan media. Selain ini dia logat Jakarta, tapi saat konten datang ke rumah gua dia pakai logat Makassar. Orang Makassar itu tidak kasar, tapi orang Makassar itu selalu makasir dan makasih. Kok tahu nih? Mainnya kurang jauh nih ya. Fahad Abbas strip pembela kaum lemah, pesan buat si Tai. Yang salah sih Denny Sumargo nyamperin orang kayak gini ya. Ciri dalam arti filsafat itu adalah harga diri. Ya nggak tau lah arti ciri buat harga diri buat Fahad Abbas itu apa gitu ya. Mungkin artinya melalui jalur hukum. Padahal nggak hanya lewat jalur hukum ya, harga diri banyak faktor lainnya. Cuma kita nggak tahu maksudnya Fahad Abbas ini apa. Bener kata Denny Sumargo, ini hanya permainan kata-kata. Udahlah, nggak usah permainan kata-kata ya. Saat kita dihina, harga diri dilecehkan, diri itu alternatif di luar hukum atau hukum adat namanya. Bukan teriakin orang tai terus, nyuruh orang jangan marah, terus nantangin orang duel, terus datangin rumah orang minta dipukul, minta dihajar, terus tuan rumah nggak mukul, terus tuan rumah dianggap takut dan tamu kasar, dalam kurung bukan Makassar dianggap berani dan hebat.
nggak gitu kali. Oke. Kayaknya gue dapet deh arti dari permasalahannya Farhad Abbas, teman-teman. Mungkin teman-teman kalau ada yang lihat konten yang dimana di bawah ini yang kayak netizen kan bilang Farhad Abbas cupu lah, mental tempe lah, mungkin dia ngerasa tersinggung dari konten itu sih, karena kan banyak ya netizen nge-reaction apa nih, nggak expect gitu kan ya, karena netizen itu pengen banget ngeliat Farhad Abbas itu kayak gini nih guys. Nah ini dia, lihat videonya. Nah ini gue suka kalau kayak gini, kayaknya seru gitu ya. Pas disamperin malah duduk diem. Pas wartawan datang saya habis wudhu kok, jadi hati tenang. Apa sih, kita tuh pengen seperti video ini. Nah ini yang kita pengenin gitu kan. Bener kata Pablo Benua, 3 orang yang nggak boleh dilawan. Saya tidak ngikutin ya apa kata Pablo ya. Bikin nambah pikiran saya saja kamu ya. Next. Dini Sumargo lihat ini. Pas disamperin beda lagi omongannya ya. Itu story buat diri dia sendiri. Kayaknya sih iya sih guys ya. Saya bilang, lu berani masuk ke rumah gue, 1 langkah aja, lu nyerang gue hajar, itu wajar dong. Tapi dia nggak nyerang, dia baik-baik bawa wartawan, masa saya pukul? Beda ya di omongannya. Terus apa guys? Terus saya tidak menghajar kok. Maksud saya bukan hajar itu, bukan itu. Hajar itu menghajar kaum lemah. Kalau pukul, pembela apa itu? Pembela orang susah apa-apalah. Pembela ya itu yang direndahkan. Saya lupa kan kata-kata dia. Malah ngeles ya kata-katanya. Sekarang kita lihat apalagi nih. Yang ada dia laporin saya masuk penjara kan, kira-kira seperti itu. Buat apa? Kita kan lawyer, kita punya otak, kita punya ilmu. Nah, tapi jadi ribet-ribut gitu. Tapi gini Bang, maksud aku. Abang kan udah kenalin hajar dan pukul gitu. Dan abang kan juga orang hukum, aku yakin Bang Densu juga tahu itu gitu Bang. Iya. Dan kenapa kok sampai ke rumah sampai seperti itu gitu? Saya nggak tahu, terlalu berani gitu. Kecuali saya nantang, ayo kamu ke rumah saya. Ya saya, dia bilang dia mau nyari saya. DWA saya. Ternyata sana ya, saya namanya tuan rumah ya. Saya tunggu-tunggu dia serang nggak gitu. Cuma saya malas ribut gitu. Saya fokus ke pembela kaum yang lemah gitu. Dia bilang saya nimbrung loh. Bukan. Yang memasukkan rekening Agus itu adalah Den. Kemudian uang terkumpul. Dan mereka sudah gembar-gemborkan Agus untuk biaya pengobatan. Nanti bisa dipakai untuk modal kerja, modal usaha. Itu kan namanya rezeki. Bukan kumpul. Kalau misalnya masuk ke rekening yayasan bagi-bagi tanpa jelas orang menyumbang, bukan buat si A atau si B gitu. Kan yayasan bilang, kami membuka open donasi 3 hari. Lewatnya adalah untuk yayasan operasional ODGJ. Ya berarti kan nggak jelas dong yayasan ini. Kita audit. Dan itu belum. Iya. Sekarang kantornya di mana? Susah sekali mencari kantor yayasan ini. Apakah yayasannya aplikasi? Apakah yayasannya adalah fiktif? Kita nggak tahu. Yang di Jakarta Barat itu KTP yang punya pun nggak ada. Bayi balitanya katanya udah dicek, tidak ada. Orang gilanya pun disuruh pulang kan, udah sembuh. Jadi heboh hanya saat orang donasi, tapi setelah itu nggak ada. Agus buktinya sekarang udah terlempar. Tapi bikin surat bahwa ini boleh pakai uang, tapi untuk membuat alibi saja. Tapi kenyataannya tidak ada. Oleh karena itu kita laporkan. Nah, kalau Mas tanya kenapa, Densu tanya, kenapa orang yang membantu dilaporkan? Bukan itu, Pak. Dia membantu apa? Dia berpikir bahwa Gus, gara-gara saya kok dapat uang. Padahal kalau kita berpikir, kalau nggak ada orang buta, nggak ada uang di situ. Kemarin Bang Densu bilang bahwa jangan bawa-bawa nama saya. Abang gimana responnya? Lo harus bawa nama dia. Karena dia janji untuk mediasi, tiba-tiba tidak jadi. Dia salahkan saya. Kenapa saya? Kan saya bilang awalnya memang harus damping lawyer, tapi saya pikir memang saya mau tampil, saya kan hanya mau ide damai. Oke, saya mundur. Buktinya yang tampil ke media terus siapa tuh ya? Siapa tuh? Di pagi-pagi ambiar ya yang dipanggil. Siapa tuh? Oh, saya tidak melihat Farhad di situ. Saya nggak usah ikut, silakan damai. Oh, terlambat. Apa hubungannya? Berarti dia nggak ada niat damai. Terlambat itu misalnya udah kereta jam 4, nih kereta kita datang jam 5, itu terlambat. Kalau baru mau besok, terlambat apanya? Ngeles ya kan? Ya udah nggak usah dibalik-balik lah. Kalau mau mempersulit orang ya ada aja alasannya.
Kayak dia, lu bilang tai itu katanya great, itu hebat, gue kan nggak nyambung. Tai dibilang hebat, ya kan? Terus dia bilang, saya orang Makassar, saya punya siri. Nah terus orang Makassar kalau punya harga diri siri, ya jangan bilang orang tai. Oh, Anda orang pintar harus menafsirkan apa? Emang menafsirkan sehingga terbalik-balik. Tai dibaca dari belakang jadi it, makan gitu. Terus kamu bilang pukul pembela kaum lemah itu bukan penafsiran ya, persingkatan. Apa kita boleh menyebut Agus Boti? Boti singkatan. Bocah TikTok ya. Apa kita boleh menyebut Boti kan? Kan itu singkatan. Kasih contoh. Buktinya bilang partai nggak apa-apa. Ada tainya. Terus T ada tainya. Mencintai ada tainya. Nggak seperti itu ya. Tidak seperti itu gitu. Kalau Bang Densu sendiri itu nggak ada abang laporin ya kan Bang? Widih. Saya lagi mikirin ya. Mikirin. Ya kita coba aja. Dan dia menantang persepsi. Dia menilai saya orang pintar. Kalau orang pintar harus mengerti bahwa tai itu bukan tai. Mungkin begitu pikiran. Ya saya coba akan mengutak-atik kepintaran saya dulu. Apakah tai itu bisa dipenjara di Thailand atau bisa dipenjara di Indonesia? Kalau misalnya ternyata tai bisa dipenjara di Indonesia walaupun tidak bisa di Thailand, ya saya harus melaporkan di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Dan nanti kalau dia dipenjara, baru saya bilang sama dia, tuh kan, lu sih nggak bilang tai Indonesia. Setelah gue malu dihujat orang baru bilang itu tai Thailand kan, betul nggak? Terus jadi ada mau nggak terima lah ya intinya para apa? Ya saya lagi pikirkan. Untuk kasus Mas Agus sendiri di Polda Metro Jaya ini sejauh mana pemeriksaannya? Baru satu kali klarifikasi undang-undang ITE-nya. Kemudian sebenarnya saya juga kemarin nggak mau melaporkan ITE-nya, inginnya hanya, tapi karena dari semua susunan pasal itu memungkinkan ya, yang dapat somasi kan hanya undang-undang ITE-nya. Tapi undang-undang KUHP-nya dan perlindungan data pribadi orang itu belum kita laporkan. Baru ke pemerasan aja. Pemerasan yang udah masuk ya. Itu udah masuk. Kalau misalkan nanti ada upaya-upaya damai, apa Mas Agus? Saya malah senang kalau damai. Ayo damai, apa-apa. Tapi jangan kayak John LBF kemarin damai mau ngasih 300 juta, tapi uang di Nopi kan terbalik-balik itu. Ada bilang gitu. Iya, ada dia bilang gitu. Kacau dia juga ngasih uang untuk rumah apartemen seharga 300 juta. Dikasih uang 100 juta, damai. Nanti Nopi kembali uang buat Nopi gitu. Agak lain emang John LBF ini ya. Bahkan John LBF ini udah mulai ngebela Agus ya sekarang. Emang agak lain emang John LBF ini. Ini videonya singkat sebentar aja ya. So saran saya buat Novi lebih baik dana yang ada di Yayasan Novi ini dikembalikan lagi ke Agus. Karena memang ini haknya Agus. Mau dananya mau dipakai apapun bodo amat. Ini sebenarnya bukan urusan Novi lagi. Nah video ini saya tujukan untuk Novi. Jadi ini sifatnya mengimbau ya Novi ya. Karena saya melihat ini kasus Agus dan Novi ini udah sangat gaduh banget seluruh Indonesia. Agak lain kan, agak lain yang gaduh siapa yang ikut campur siapa kok dia yang pusing gitu kan. Agak lain emang ya. Jadi saya nggak ngikutin lagi kasusnya si LBF ini ya, mau kemana bebas lah, terserah lah. Dan bentar gue pengen penasaran sama komentar netizen deh ya tentang pernyataan Farhad Abbas ya. Kita lihat nih komentarnya. Kenapa nggak ngomong gitu pas di debat Densu? Sama emosi nggak? Dengernya tuh kayak emosi anjir. Kenapa sih lo pas ketemu Densu lo kagak ngomong kayak gitu, Farhad? Oh Farhad ya. Dan orangnya udah pulang aja. Keluar lanjut. FA sebut tak ada permintaan maaf antara dia dan Densu lah. Ini siapa yang bilang mohon maaf lahir batin ya? Densu aja sampai nggak mau loh. Mungkin teman-teman yang ngikutin Densu tuh nggak mau saliman, nggak mau dia sama si Farhad ini. Malah paman atau bokapnya lah yang minta. Udah saliman dulu. Nih kita lihat nih ya jejak digitalnya. Ada permintaan maaf nggak sih mungkin dari abang atau nggak ada, dari dia nggak minta maaf, saya juga nggak minta maaf, cuman hormat lahir batin ya. Jangan lagi. Ada permintaan maaf nggak sih mungkin dari abang atau nggak ada, dari dia nggak minta maaf, saya juga nggak minta maaf, cuman hormat lahir batin ya.
Jangan lagi. Tuh, yang minta maaf dia sendiri dari mulutnya. Mohon maaf lahir dan batin. Di wartawan sok keras lagi dia kan. Dua kepribadian ya. Bahkan mirip loh sama yang dia bela ya, Wawa nih. Itu memang kita sudah mengakui, tapi semua uang itu belum dipakai. Betul. Kan kita juga udah mengakui apa di waktu di Pokes Densu. Buat apa sih Bu? Buat bayar bank, buat bayar utang. Ya. Lihat, uangnya awalnya dia ngaku ke wartawan tidak dipakai. Tiba-tiba dia nyeplos lagi. Kami sudah mengakui uangnya buat bayar utang. Bayar utang. Mirip kan? Mirip. Klien mirip ya. Mirip ya, mirip. Jangan-jangan jodoh lagi. Jangan Farhat selama ini membela Wawa ya. Bukan Agus ternyata. Incarannya Wawa ya. Bercanda. Serius ah. Baru seumur jagung kamu jadi lawyer, mulut kamu seakan-akan paling pandai. Orang yang salah kamu bela, kepojokkan orang yang benar. Kau ikut mendolimi orang yang benar. Kami, otakmu itu manusia kami. Ya keren sih dia buat videonya, keren sih. Gak ada yang berani Pak. Saya lagi. Mulut jagung kamu jadi lawyer, mulut kamu seakan-akan paling pandai. Orang yang salah kamu bela, kepojokkan orang yang benar. Kau ikut mendolimi orang yang benar. Kami, otakmu itu manusia kami. Mahkotamu ketinggalan Pak ya. Orang salah dibela, kamu bodohi orang yang benar, kamu salah-salahin ya. Cakep banget kata-katanya. 4 jempol untuk Mbah Kakung. 2. 4. Bapak ini lebih cerdas dari Farhat Abbas. Mewakili ya. Terima kasih Mbah Kakung. Akhirnya terjawab sudah siapa yang benar. Allah telah membuka siapa dia. Ya, bagus. Mantap Mbah. Ya, saya dukung Mbah. Dua laki-laki sejati abad ini. Jadi saya nggak takut hukum. Kalau misalnya Farhat tidak masuk penjara, saya akan cari dia, saya akan pukulin sendiri. Kalau misalnya polisi tidak bisa melakukan tindakan hukum yang benar. Saya datang tujuannya cuma satu, kata Bang Farhat, saya mau diajar. Jadi saya datang, ya mau membuktikan itu. Dan itu kan tidak perlu dilakukan, kata Pak Farhat dan Pak Faiz, ya sudah cukup. Ya itulah, dihajar lah ya dua-duanya. Gue gak tahu deh kasus apa Farhat ya sampai segini. Dan sekarang ada kasus baru nih ya, Griduk pengacara Farhat Abbas. Oh ini bener rumah Farhat Abbas ya, yang kemarin didatengin Denny Sumargo ya. Emak-emak UMKM pedagang geruduk rumah Farhat Abbas, menagih dana titipan setelah dapat telepon. Bagus sih, mumpung lagi viral kan ya. Coba kita lihat videonya. Mantap. Oh langsung masuk Farhatnya, kabur Farhatnya. Bisa nemuin dia, makanya secara diam-diam kita tangkap. Iya, bukan begitu. Kita baik-baik ya. Ketika minta makan itu di luar dulu, bukan begini ya, minta di luar. Nah ini masalahnya apa guys? Oke. Biar TikToker aja yang ngebahas nih masalahnya apa. Kepada Bapak Farhat Abbas diharapkan segera keluar rumah ya. Karena di depan rumah lagi banyak banget nih orang-orang nungguin Bapak nih. Nih baca aja judulnya. Rumah Farhat Abbas digeruduk para UMKM. Ada drama apa lagi ini? Buat kalian yang pengen nonton video fullnya itu ada di Drama Halu ya. Karena ada part 1, part 2, sama part 3. Gua mau ngerangkumin aja. Intinya mereka ini para UMKM menagih uang titipan yang ada di Bu Elsa dan Farhat Abbas. Itu pun nominalnya puluhan miliar gitu loh ya. Jadi para UMKM ini tuh dulu tuh kayak invest gitu yang ujung-ujungnya investasi bodong dan uang yang terkumpul itu hampir disita gitu loh. Nah daripada disita, mending dititipkan gitu supaya nggak hilang. Nah intinya kayak gitulah kalau cerita dari para UMKM-nya ya. Dititipkan di Bu Elsa dan Farhat Abbas gitu. Tapi lucu juga nih, kuasa hukumnya Farhat Abbas di video ini bilang dia mau lapor atas pencemaran nama baik gitu loh. Karena udah mencemarkan nama baik Farhat. Sebenarnya nggak perlu lapor. Kita satu Indonesia udah tahu namanya udah nggak baik. Nih Farhat ya, kemarin kan habis ditemuin sama Denny Sumargo. Ternyata nggak cukup sampai di situ. Banyak banget nih yang mau ketemu. Buset, makin ngartis aja kayaknya.
Makin terkenal, sayangnya si Farhat itu pengen ditemuin janda bahenol katanya. Aduh, urusin dulu nih orang-orang baru mikirin janda bahenol. Ditinggal makan somai bentar aja udah ada aja ceritanya si Farhat ini. Katanya PKL, pembela kaum lemah. Ini mah pedagang kaki lima yang lu kibulin namanya PKL. Pembela kaum lemah. Pedagang kaki lima lu kibulin, ngerti? Ini buru balikin nih duitnya nih, kasihan nih, udah pada lihat tuh. Sampai berkerut, berkeringat, panas-panasan di depan rumah lu, minimal suruh masuk kek, kasih ST atau apa. Lu kesibukan banget sih ngurusin duit 1,3 M-nya si Agus, sampai-sampai lupa ada duit titipan yang ada sama lu yang jumlahnya jauh lebih besar puluhan miliar. Kasihan ini para PKL nih, yang bener dong. Pembela kaum lemah. Lama-lama gue lihat-lihat ya, rumahnya Farhat Abbas ini udah kayak rumahnya Willy Salim ya. Banyak banget yang nyamperin. Willy Salim aja. Iya ya, katanya PKL atau pukul pembela kaum lemah. Ya, enak siram garam dah. Dan susah ini masalah, naik. Kita baca komentarnya. Kak udah lihat video Agus minta bantuan Teknovi karena BPJS-nya ditolak. Kemarin yang nyaranin pakai BPJS siapa? Farhat Abbas kan? Aduh, biar sadar lah ya. 1,3 M. Coba nih bayangin ya. Ini untung aja masih ditahan sama Teknovi 1,3 M. Bayangin kalau udah habis terus BPJS-nya ditolak. Mamam dah ya. Mamam. Valid nggak nih beritanya Kak? Ya valid sih. Orang ada beritanya. Kalau nggak salah Star Hits apa Star Media gitu ya yang angkat berita ini deh. Tapi momennya pas nih. Ya netizen banyak yang kesel dengan Farhat Abbas. Jadi momennya pas nih. Mereka bakal tersorot sih kalau Farhat Abbas punya utang sampai miliaran. Yaudah guys, videonya sampai sini aja guys. Saya undur diri dulu, kalau salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan komen ya. See you, goodbye, bye bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.